Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah masuk ke subtema 3, yaitu adalah hidup rukun di sekolah. Pada subtema 1 kemarin, kita belajar hidup rukun di rumah. Subtema 2 belajar tentang hidup rukun di tempat bermain. Nah, di subtema 3 ini kita belajar tentang hidup rukun di sekolah. Pada hari ini kita akan mempelajari terlebih dahulu yaitu bahasa Indonesia. Namun sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pada materi hari ini Bunda mau menjelaskan tentang kalimat perintah ya. Tentang kalimat perintah. Siapa yang tahu apa itu kalimat perintah? Coba dibaca dulu bukunya yang halaman 41 hidup rukun di sekolah. Ya, menyebutkan kalimat perintah dalam teks percakapan itu coba kamu baca dulu ya. Dijeda dulu videonya, kalau sudah selesai dilanjutkan kembali. Oke, jadi sudah selesai membacanya? Jadi apa itu kalimat perintah? Nah, ini dia. Kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk meminta orang lain melakukan sesuatu. Nah, jadi misalkan kamu mau meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, itu namanya kalian sedang menyebutkan kalimat perintah. Apa sih ciri-ciri kalimat perintah itu? Yang pertama, biasanya menggunakan akhiran lah atau kan. Contoh misalkan, duduklah, buanglah, simpanlah, lalu berikan, ya, kerjakan. Nah, itu adalah contoh kata perintah. Yang kedua, akhir kalimat menggunakan tanda seru. Siapa ya di sini yang belum tahu tanda seru seperti apa? Nah, ini nih tanda seru ya, yang ini ya. Nah, ini namanya tanda seru. Nah, yang ketiga, biasanya kalimat perintah itu menggunakan kata perintah seperti tolong, mohon, jangan, ya. Supaya lebih sopan, biasanya terkadang ada yang memakai kata tolong, mohon, lalu misalkan ada juga yang melarang ya, jangan bermain terlalu lama. Nah, misalkan seperti itu ya. Jangan buang sampah sembarangan. Nah, itu juga contoh kalimat perintah. Nah, di sini Bunda ada contoh kalimat perintah nih. Apa saja sih contohnya? Kita perhatikan ya. Nah, ini dia pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, di sini ada kata lah ya. Sesuai dengan ciri-ciri kalimat perintah ya. Tadi ada kata lah dan juga di akhir kalimat ada tanda seru. Oke, yang kedua, cucilah tangan sebelum makan. Ya, ini juga kalimat perintah ya. Ada kata lah ya. Akhiran lah nih di sini. Juga di akhir kalimat terdapat tanda seru. Masuklah ke dalam kelas. Nah, ini juga kalimat perintah ya. Ada akhiran lah. Lalu juga di akhirnya ada tanda seru. Keempat, contoh yang keempat. Kerjakan tugasmu di buku tulis. Nah, ini akhirannya kan. Ya. Kerjakan tugasmu di buku tulis. Ya. Ini juga ada tanda seru. Yang kelima, rapikan bukumu setelah belajar. Nah, ini juga ya kalimat perintah ya. Jadi kalimat perintah sekali lagi adalah kalimat yang digunakan untuk meminta orang lain melakukan sesuatu. Nah, itu namanya kalimat perintah. Oke. Nah, di sini
menyebutkan kalimat perintah dalam teks percakapan. Jadi di dalam teks percakapan juga biasanya ada kalimat perintahnya nih. Coba di sini Bunda ada sebuah percakapan ya. Nih antara Ibu dengan Udin. Coba kita baca dulu percakapannya. Yuk baca dulu ya dari Ibu. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya Din. Lalu Udinnya menjawab, baik Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Lalu Ibu menjawab lagi, berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Nah, di sini coba kalian perhatikan. Adakah kalimat perintah yang diucapkan Ibu? Ada tidak? Ingat ciri-cirinya ya. Ada akhiran lah ya. Dan juga ada tanda seru di akhir kalimat. Coba ada tidak? Coba dicari. Ada ya? Nah, ini dia. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya Din. Nah, jadi ibunya Udin menyuruh Udin untuk berbagi bekal dengan teman-temannya. Nah, apakah ada lagi kalimat perintah yang lain? Coba dicari, ada tidak? Ya, ada lagi ya. Nih, ada satu lagi nih. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Nah, ini juga kalimat perintah nih, ya. Karena ada akhiran lah dan juga ada tanda seru di akhir kalimat, ya. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Nah, jadi ibu menyuruh Udin untuk membawa tempat bekalnya kembali. Nah, bagaimana, sudah paham belum tentang kalimat perintah? Oke, di sini Bunda ada contoh lagi nih. Teks percakapan tentang kalimat perintah. Coba dilihat yang halaman 47. Coba dibuka dulu bukunya, halaman 47. Sudah dibuka? Nah, di situ ada sebuah percakapan. Coba kalian cari, adakah kalimat perintah di dalam percakapan itu? Ingat ya, yang ada akhiran lah dan juga diakhiri dengan tanda seru. Coba kalau ada di garis bawahi, yang mana? Ya, ada ya. Ini dia. Yang pertama, duduklah di tempat masing-masing. Nah, itu ibu guru meminta anak-anak untuk duduk di tempatnya masing-masing. Ini kalimat perintah juga ya. Duduklah di tempat masing-masing. Nah, ada lagi tidak? Ada ya. Ini dia. Coba dibaca. Keluarkan buku dan alat gambar kalian. Nah, jadi bu guru meminta siswa dan siswi untuk mengeluarkan buku dan alat gambar. Nah, ini kalimat perintah juga ya. Ada lagi tidak? Apakah ada lagi? Ada, iya, ini dia. Duduklah di tepi lapangan. Nah, jadi bu guru meminta anak-anak untuk duduk di tepi atau di pinggir lapangan. Ini juga kalimat perintah ya, karena akhirannya lah ya, duduklah. Juga di akhir kalimat ada tanda seru. Ada lagi tidak? Ada lagi tidak? Ada satu lagi, yang mana ya? Ini dia. Jangan mengganggu siswa lain yang sedang berolahraga. Nah, ini juga kalimat perintah ya. Jadi bu gurunya memerintahkan kepada siswa dan siswi untuk tidak mengganggu siswa lain yang sedang olahraga. Nah, jadi ada 4 nih kalimat perintahnya di dalam percakapan ini. Coba digaris bawahi dulu. Digaris bawahi ya, 4-4-nya ya. Sudah? Oke, kalau sudah kita lanjut ke
materi selanjutnya. Nah, jadi selain di teks percakapan, ternyata kalimat perintah itu juga ada dalam teks cerita. Ya, ini dia ya, ada di dalam teks cerita. Coba dibaca halaman 45. Sudah dibuka halaman 45? Nah, di sini ada teks cerita. Bacalah teks cerita di bawah ini. Bel sudah berbunyi. Ayo kita baca bersama-sama ya. Bel sudah berbunyi. Tanda jam pelajaran dimulai. Siswa bersiap-siap memulai pelajaran. Buatlah kelompok sebanyak 4 orang, kata Bu Guru. Siswa segera membentuk kelompok dan Bu Guru memberi tugas. Kerjakan dan berdiskusilah dengan teman kelompokmu, kata Bu Guru. Semua siswa berdiskusi dengan tertib. Nah, ini ada cerita. Ceritanya siswa sedang belajar, ya. Lalu Bu Guru menyuruh siswa-siswi tersebut untuk membuat kelompok lalu untuk berdiskusi. Nah, di dalam cerita ini adakah kalimat perintahnya? Ada tidak kalimat perintahnya? Ingat-ingat lagi ciri-ciri kalimat perintah ya. Ada tanda seru di akhir kalimat, juga ada akhiran lah dan atau kan ya. Lah atau kan. Nah, yang mana ya? Ada 2, ayo coba dicari. Ada 2. Sudah ketemu? Iya, yang ini. Nah, ini adalah kalimat perintah. Buatlah kelompok sebanyak 4 orang. Nah, Bu Guru meminta atau memerintahkan siswa untuk membuat kelompok sebanyak 4 orang. Jadi ini kalimatnya. Nah, ada lagi tidak? Ada satu lagi, coba dicari. Nah, ini dia. Kerjakan dan berdiskusilah dengan teman kelompokmu. Jadi, Bu Gurunya meminta siswa dan siswi untuk mengerjakan dan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Coba digarisbawahi dulu. Sudah? Baik. Kalau sudah, di sini Bunda ada kuis nih. Coba kita isi bersama-sama. Isilah dengan kata yang tepat. Nah, isi dengan kata yang tepat nih. Di sini ada 3 soal ya. Di sini juga Bunda sudah menyediakan kata-katanya juga ada 3. Nah, kita harus mengisi dengan kata-kata yang sudah tersedia di bawah. Coba kita baca soal yang nomor 1 nih, yang pertama. Titik-titik bukumu halaman 10. Apa ya kira-kira? Masuklah, duduklah, atau bukalah? Mana ya yang tepat? Coba kalau masuklah, coba kita taruh di sini. Misalkan masuklah. Masuklah bukumu halaman 10. Kira-kira nyambung gak ya? Tidak ya, tidak nyambung ya. Masuklah bukumu halaman 10. Tidak nyambung. Coba yang kedua, misalkan duduklah. Duduklah bukumu halaman 10. Kira-kira tepat tidak ya? Tidak tepat kalimatnya ya. Nah, sekarang yang ketiga. Coba kita pakai. Bukalah bukumu halaman 10. Ya, tepat tidak katanya? Tepat ya. Oke, jadi ini bukalah kita taruh di nomor yang pertama. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua, titik-titik ke dalam kelas dengan tertib. Apa ayo? Masuklah atau duduklah? Duduklah ke dalam kelas dengan tertib. Misalkan yang duduklah. Duduklah ke dalam kelas dengan tertib. Nyambung tidak? Tidak ya. Jadi coba yang ini. Masuklah ke dalam kelas dengan tertib. Nyambung ya? Tepat ya. Oke, jadi kita taruh di situ ya. Oke, tinggal sisa 1. Nah, tinggal sisa 1 kita taruh saja di sini ya.
Nah, duduklah di bangku kalian masing-masing. Nah, seperti ini sudah benar ya. Sudah tepat ya kalimatnya ya. Jadi seperti itu ya kalau mau melengkapi kalimat dibaca dulu ya. Kira-kira kalimatnya sudah tepat atau belum. Nah, sekarang tugasnya adalah kerjakan ayo berlatih yang halaman 41 juga 42. Nah, yang ini ya, melengkapi kalimat dengan kata-kata yang sudah disediakan. Lalu yang nomor 2 halaman 42 ya. Itu dibaca dulu percakapannya, lalu tulislah kalimat yang berisi perintah ya. Dicari di dalam percakapan ini ada tidak kalimat perintah ya. Kalau ada kamu tulis ya. Nah, oke. Jadi cukup sekian pembelajaran hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang kalimat perintah. Bunda harap kalian sudah mengerti ya. Jadi mudah sekali ya, kalimat perintah itu adalah kalimat yang digunakan untuk meminta orang lain melakukan sesuatu ya. Ciri-cirinya diingat ya, yaitu di akhirnya ada tanda seru, lalu ada akhiran lah atau kan. Nah, juga biasanya terkadang ada kata jangan atau tolong atau mohon. Nah, itu diingat-ingat kembali ya. Oke, kalau sudah paham silakan dikerjakan tugasnya. Jika belum paham boleh bertanya ke Bunda ya. Silakan dikerjakan. Selamat belajar. Wassalamualaikum.